Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian jamaah PCM Sukun yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, dan semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan hajatnya, dimudahkan urusannya, sekaligus diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pengajian terakhir di periode 2023-2024 yang sebelum Idul Fitri, yaitu Ramadan, kita biasa libur, dan nanti dilanjutkan kembali insyaallah di bulan Syawal yang akan datang. Karena ini pengajian terakhir, kami berharap panjenengan semuanya banyak memberikan kontribusi pertanyaan-pertanyaan yang seputar Ramadan maupun tidak seputar Ramadan. Tema yang seperti biasa kami membaca kitab Ar-Ruh di sini. Seperti biasa saya akan bacakan sebagai pemanisnya saja. Selebihnya mungkin akan lebih efektif jika panjenengan bertanya kepada kami. Jika langsung kami bisa menjawabnya dalam referensi kitabnya para ulama, akan saya bacakan. Jika tidak, maka mungkin tahun depan, yaitu 2025, begitu ya. Tapi insya Allah akan kami sebisa mungkin, biasanya masail furu'iyah, masalah-masalah cabang di dalam agama ini, biasanya sudah tersedia jawabannya di laptop saya. Artinya apa-apa yang kadang panjenengan masih ragu-ragu ingin melangkah, panjenengan biasanya sudah saya sediakan jawabannya, begitu. Cuma saya kan tidak tahu apa yang ingin ditanyakan oleh panjenengan, begitu ya. Mari kita memulai kembali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berapa kali basmalah ini ya? Banyak ya Pak. Tadi pembawa acaranya basmalah, panjenengan berangkat ke sini basmalah. Insyaallah berkahnya basmalah berlimpah kepada kita sekalian. Tema yang saya ajukan itu, saya mau membaca kitabnya Imam Ghazali dan kitab Ar-Ruh karyanya Imam Ibnul Qayyim. Ini sama-sama kitab menurut saya dua kitab yang saya baca ini, yaitu kitab pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kitabnya Imam Ibnul Qayyim ini tidak membosankan dibaca. Kitab Ibnul Qayyim, kitab Ar-Ruh itu. Yang kedua, saya ambil satu pembahasan di dalam kitab Ihya yang berhubungan dengan mengapa manusia yang belum dipasang ya. Mengapa manusia yang beriman sering dilupakan masalah yang berhubungan dengan sikap batinnya kepada Allah dan juga sikap batinnya kepada manusia. Termasuk saya tertarik dengan kajiannya Imam Ghazali itu membahas ayat ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtum. Jadi panjenengan amati ayat itu. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman ijtanibu ngedohono sira kabeh
Kasiron ingkang akeh. Apa sing akeh? Ingkang akeh kasiron minadh-dhanni. Akeh-akeh saking penyono penyongko. Inna ba'dadh-dhanni krana saktuhune sebagiane penyono ismun iku dosa. Jadi nyangka saja sudah Nah, nyangka saja sudah dosa. Saya betul-betul baru ngeh itu seminggu ini. Jadi bagaimana ya suudzon yang betul-betul dianggap dosa oleh Allah itu? Karena ada antaranya suudzon dengan ragu. Jadi panjenengan kalau bab fikih itu kan gini. Kalau masih tengah-tengah antara menghakimi dan memvonis, ini mau memvonis apa tidak, masih meragukan, itu namanya syak. Syak namanya. Kalau panjenengan misalnya sholat nih panjenengan. Jadi saya sholat Allahu Akbar. Ini bisa masuk syak, ragu. Apabila antara yang A dan B itu tengah-tengah semua. Bab usul fikih itu kalau ragu itu tengah-tengah, itu baru syak namanya, bukan dzon. Allahu Akbar. Saya ini tadi ngentut apa enggak ya sebelum sholat ini? Kalau pertanyaannya ngentut atau tidak, berarti panjenengan enggak ngentut. Gitu. Tapi kalau panjenengan ini, saya tadi ini batal apa enggak ya? Al aslu batal berarti. Panjenengan batal tadi. Beda loh ya, ngentut dan ini beda. Ini yang menjadi objek masalah itu panjenengan ngentut apa tidak ya? Gitu. Tapi kalau batal dan tidak, maka panjenengan ini kalau begitu ada kecenderungan batal. Yang begini ini panjenengan ragu. Syak. Maka bagaimana? Sebaiknya panjenengan ini batalkan dan wudu lagi. Syak namanya, ragu. Beda lagi dengan dzon. Lah, dzon itu sudah tingkatannya di atasnya ragu. Ada kecenderungan lebih tinggi kepada yang lain. Di antara dua hal yang meragukan itu. Nah, maka ketika ada orang, saya ini Allahu Akbar, dapat 2 rakaat, dapat 2 rakaat, atau bahkan dapat 3. Allahu Akbar, dapat 3. Panjenengan ini ngeblank pikirannya itu tiba-tiba. Nah, ini orang yang ngaku ini ya. Ya. Dapat 3, tiba-tiba blank pikiran itu. Ini 2 apa 3 ya? Nah. Iya. Kenapa? Seharian tukaran Realcon sama Quickcon. Ini Pak, ini bisa blank itu. Iya, jadi Allah, ini 3 apa 2 ya? Maka secara fikih panjenengan yang yakin itu, dzonnya panjenengan itu 2. Walaupun panjenengan dapat 3. Begitu. Agama menghukumi panjenengan kudu 2. Gak boleh 3. Kenapa Pak Ustadz? Ini bab kaidah fikih gitu ya. Kaidah fikih itu. Jadi kalau sudah ragu 3, walaupun ini 2 apa 3, maka secara fikih panjenengan kudu ngambil 2. Logika fikihnya begini. Kalau panjenengan dan saya ragu 3 dan 2, kok ngambil 3? Ternyata panjenengan itu 2. Itu panjenengan ternyata panjenengan itu 2, kan berarti sampean telah ngambil 3, kan keliru. Tapi kalau panjenengan itu ragu 3 atau 2, ya, ragu 3 atau 2, lalu ngambil 2, andaikan kenyataannya 2 sudah betul. Andaikan kenyataannya 3, panjenengan sudah ternyata agama itu senang yang lebih pada hal itu. Bab ini itu lebih. Yang dipilih yang lebih. Andaikan kenyataan panjenengan sudah betul 3, kan panjenengan lebih sholatnya. Kalau 4 rakaat. Gitu betul? Ya, lebih. Dan ini yang dianggap. Kenapa? Lebih baik lebih daripada kurang. Begitu. Maka ini kan mau hadapi Ramadan nih. Hitungan zakat yang persis itu ya tidak bisa persis-persis banget. Kenapa? Mengukur gandum yang ada di hadis dan kurma yang ada di hadis, lalu dikonversi ke beras.
Ya itu bisa berubah, bisa pas, ya bisa tidak ukuran yang ada itu. Maka menurut para ulama fikih ditambah sedikit. Untuk apa? Jangan-jangan itu kurang gitu loh kalau disamakan persis gitu. Karena barangnya berbeda dan alat ukurnya di zaman Nabi juga berbeda. Di zaman Nabi sok itu kalau dihitung dengan kilo kurang lebih 275 2 kilo 700 gram. Iya, kurang lebih. Kan makanya bahasanya pakai kurang lebih. Nah, sebaiknya itu dilebihkan. Kenapa? Andaikan panjenengan itu sudah betul 2750 misalnya, sudah betul kok masih ditambah jadi 3 kilo. Itu lebih baik daripada panjenengan ngepas ternyata kurang. Walaupun Allah Maha mengampuni itu ya. Ya mengampuni kurang-kurang titik begitu ya. Ya. Kurang-kurang titik kan diampuni oleh Allah. Jangankan kurang titik. Kurang banyak pun kalau Allah berkehendak ya diampuni. Begitu. Karena kemarin ini selalu saya pancing cerita-cerita tapi ilmiah gitu ya. Kami punya tamu kemarin seharian ada tamu saya diantaranya itu pakai tato. Pakai tato. Saya kan tidak pernah negor orang tatuan. Yang penting saya biar dia sholat, ya urusan dia sholat. Dia itu tiba-tiba mungkin tahu kalau diceritain oleh yang membawa tamu ini adalah kan orang baik, orang dekat saya gitu loh, bahwa kemudian tiba-tiba itu habis makan, Pak Ustadz saya ini waktu di Jakarta tiba-tiba habis sholat itu di masjid itu ternyata saya ditunggu oleh salah satu takmir di luar dan tiba-tiba nemui saya begitu, nemuin. Ini kan bab ilmu hikmah ini yang saya ambil di bab ilmu hikmah. Nah, Pak sampean ini tangannya ada tatonya, sholatnya tidak sah gitu. Katanya gitu. Dan secara fikih memang nggak sah. Secara fikih. Kenapa? Fikih ngajarkan Nabi Rasulullah SAW sebagaimana riwayat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram, bahwa Nabi ketika sholat absara rajulan, melihat seseorang yang setelah sholat bekas wuduknya ada satu kuku belum basah belum kena air. Oleh Nabi, irji fa ahsin wudu'aka. Balik kamu wuduk lagi. Oh berarti kalau ada anggota wuduk dan gak kena air, itu tidak sah secara fikih. Kenapa? Karena anggota wuduknya ada yang gak tersiram air. Begitu. Nah kalau ditato itu kan otomatis apa? Otomatis kulit aslinya gak kena air karena tertutup secara permanen. Dia tidak salah orang itu, tidak salah. Tetapi betapa orang yang bertato sudah mau sholat, mau berusaha bertaubat, itu kan sudah keren, begitu loh. Daripada yang nggak tatoan juga nggak sholat gitu ya. Nah terus saya bilang begini, Pak, nggak usah repot-repot panjenengan kalau sudah dibilang begitu. Panjenengan kan sudah bertobatnya luar biasa ini. Mau dihapus kena ya alhamdulillah, nggak kena ya pasrah ning Gusti Allah. Pokoknya panjenengan komitmen mau kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Allah mengajak kita itu ayo kembali ke Tuhanmu, begitu. Jangankan panjenengan sudah mau sholat Pak walaupun pakai tato gitu loh. Lah riwayatnya Imam Bukhari, pelacur yang hanya ngasih minum anjing itu oleh Allah diampuni dosanya. Maka sesuatu yang sudah dihadapkan kepada Allah, dosa sebesar apapun ya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menghukumi secara fikih itu jangan monoton fikih. Hikmah itu juga itu kan menurut saya. Ini secara fikih SOP-nya begitu. Tapi kalau Allah berkehendak lain, kita tidak bisa. Maka orang yang dalam riwayat Bukhari itu mati setelah memberi minum air kepada anjing, memberi anjing itu air minum untuk anjing yang sedang kehausan. Itu kan oleh Allah ghufira, katanya Nabi. Ini diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena ada satu hal yang tersimpan di hatinya, itu rahmat kepada anjing, rahmat kepada makhluknya Allah, sayang kepada makhluk Allah dan anjing lagi. Apalagi sampai ustadz diberi 2 minum kayak gini nih yo. Itu bukan hanya surga ini gitu loh ya.
Oh luar biasa, istiqomah lagi ya. Istiqomah air putih dan teh gitu ya. Bagus, ini istiqomah yang bagus ini gitu ya. Iya, lanjutkan tahun depan gitu ya. Kayak gitu. Terus diriwayatkan Imam Bukhari juga, jamaah di Geribik itu tanda tanya karena apa? Entah lihat di TikTok apa di YouTube katanya. Ustadz itu ada katanya di mana itu hadisnya? Saya ceritakan itu diriwayatnya Imam Bukhari. Apa Ustadz? Tentang saya tanya tentang apa itu gitu. Ini loh Ustadz, ada orang mati minta dibakar jasadnya. Setelah dibakar, dia wasiat kepada anaknya suruh tabur-taburkan abunya itu. Itu riwayat kama rawahul Imam Bukhari di dalam sahihnya. Terus Ustadz, masa begitu Ustadz ya gitu. Saya bacakan kitabnya waktu ngaji Al-Hikam. Kebetulan ngaji Al-Hikam di Masjid Geribik itu. Jadi cara mengukur rahmatnya Allah jangan diukur dengan akalnya kita, tapi ukurlah dengan kebesaran Allah. Memang betul diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, bahwa umat di antara sebelum kalian ini itu ada orang yang dia itu tidak punya kebaikan sama sekali. Matinya minta dibakar kepada anak cucunya, dibakar jasadnya. Setelah dibakar suruh taburkan abunya ke air atau ke angin biar mabur-mabur begitu ya. Ternyata setelah dia itu setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lima fa'ala dzalika, kenapa kamu ngamalkan itu? Apa kok minta seperti itu, kamu apa alasannya gitu? Mahamalaka dzalika, apa yang mendorong kamu untuk berbuat seperti itu? Iya, makhofatuka ya Rabbi. Saya ini takut ke panjenengan, takut disiksa oleh panjenengan. Kenapa? Saya nggak punya kebaikan sama sekali. Saya takutnya luar biasa ya Allah. Ya Allah, fatalaqahu birahmah. Tapi ini nggak oleh ditiru Pak Mudaiyah. Nggak oleh ditiru. Ini hanya memberitahu bahwa rahmatnya Allah nggak bisa diukur dengan akal dan nggak bisa diprediksi, gitu loh ya. Kenapa? Batinnya kita masing-masing ini adalah cerminan nanti Allah mengambil keputusan. Batinnya saya dan panjenengan ini. Ini kan kebetulan saya bab ngaji yang berhubungan dengan bab hati gitu ya. Kemudian akhirnya orang ini oleh Allah dirahmati gara-gara di hatinya, katanya Imam Bukhari, masih ada tauhid, masih meyakini Allah itu nanti menyiksa kita. Menyiksa itu sampai menimbulkan rasa takut. Walaupun ini maaf, tidak boleh ditiru. Gitu loh. Kalau panjenengan meniru ini semuanya, ini kisru Malang Raya itu. Ini orientasi hadis ini mengajarkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu. Yang kedua, jangan sampai andaikan ini ya. Maka penting juga, maaf, saya mungkin berseberangan dengan kebanyakan orang dalam hal ini. Penting juga pengajian itu bukan hanya di masjid. Di mana? Di tempat lokalisasi harus ada pengaji. Siapa penceramahnya? Saya tidak apa-apa. Koordinatornya siapa? Majelis tabligh. Loh iya, kenapa? Setidak-tidaknya andaikan dia belum bisa sholat, dia di hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau panjenengan ini wis padha wedi nang Gusti Allah. Sudah sama-sama takut kepada Allah. Maka dipaksa-paksakan ngaji walaupun ngantuk-ngantuk. Memang jamaah di sini kalau ngaji gak ada yang ngantuk, keturun ono gitu loh ya. Gitu ya. Kayak gitu. Saya pikir dengan secara mendalam. Ya pengajian iku mbok yo ojo di masjid tok gitu loh. Mbok ya di lokalisasi itu ada pengajian. Di tempat perjudian itu harus ada pengaji. Daripada itu maksiat terus, diisi lafal Allah, diisi sholawat kepada Rasulullah, barangkali atine lemes, moro-moro nangis. Waduh, itu keren. Iki kan sudah mau mengislamkan orang yang sudah sangat Islam, kali bilang gitu ya. Ya, ini salah satu contoh hikmah yang saya ambil. Oh ya Allah, hatinya yang ada tauhid kepada Allah sampai melahirkan ekspresi ketakutan seperti itu, ternyata oleh Allah dihargai. Begitu loh, dihargai. Nah, ini catatan untuk panjenengan Pak Anas ya, dicatat ini. Ya, dakwah komunitas itu oleh orang Muhammadiyah ini
oleh PDM sudah dulu itu mau diadakan. Saya sudah sangat merindukan itu. Begitu. Sangat merindukan seperti itu. Nah daripada ada sama sekali yang mati. Bahkan itu penting menurut saya digagas sekarang dan diprogramkan secara matang dan terukur gitu ya. Terukur. Siapa kira-kira kiainya ini? Wah kiainya ini yang cocok Kiai Wahid ini gitu ya. Dia cocok banget gitu ya. Karena apa? Pasti masuk dikirain bukan kiai gitu ya. Iya, apalagi teko celonoan, kocomotoan ya. Iya. Tapi isinya kitab kabeh kan begitu kan keren. Begitu. Jangan didatangi yang sarungan-sarungan kok malah copot sarungnya dek kono enggak bahaya gitu ya. Oke, lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya berbicara di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu." Nah, Imam Ghazali lah yang saya lihat menjelaskan masalah ayat ini dengan nyaman dan pas. Jadi kalau ada orang misalnya, saya punya kerentek ke Pak Mudai ini. Saya sekali-kali selalu Pak Mudai karena selalu ngikutin saya ke Roti Bos ini ya. Jadi ingat banget gitu. Pak Mudai, kayaknya Pak Mudai itu anu ya ke saya. Tadi kok gak nyopo ya. Paling gara-gara kemarin minjam sepeda motornya itu bensinnya gak saya isi gitu ya. Misalnya. Iya. Kalau di dalam hati kita belum tahkim, maksudnya belum tahkim, belum memvonis, masih ragu-ragu, suudzonnya saya tidak dihukumi dosa oleh Allah. Kenapa? Di Quran itu inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian sangkaan itu bukan semuanya. Kapan itu berdosa? Apabila saya sudah menghakimi dan memvonis. Waduh, temenan nih Pak Mudai sudah betul-betul gak enak sama saya dan sudah menganggap saya ini pelit ini. Minjam sepeda motor 3 hari 3 malam bensinnya habis dipakai saya belum diisi. Padahal saya hanya gara-gara gak sempat. Tadi ketemu di masjid Kak Nyopo, pelengosan ke saya. Iya. Urusan bensin. Bukan urusan makan siang loh ya. Makan siang gratis. Ya. Terus untuk menghilangkan suudzon ini di antaranya ya mungkin Kanjeng Nabi ini ngajarkan sampai idzal taqa al muslimani, apabila 2 orang Islam datang bertemu, fatasofaha, hadisnya sahih riwayat Imam Baihaqi ini, fatasofaha lalu berjabatan tangan, nazalat alaihi mi'atu rahmah, maka Allah turunkan 100 rahmat kepada mereka berdua. Falil badi tis'una, orang yang memulai menjulurkan tangan pertama kali dapat 90 rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walil musafi asyrah, untuk yang nerima jabatan tangan itu dapat 10. Lah ini sepertinya Nabi ingin menjembatani, jangan sampai ketemu itu pada suudzon. Iku apa ayo lek nang aku salaman nang kono gak salaman. Sehingga saya rela tak salamani teko kono mangku keliling. Koyo wong katene sunat ae kata saya. Kenapa? Kalau saya hanya salaman ke Pak Mudai, mungkin panjenengan itu suudzon kepada saya. Padahal saya sudah enggak sempat untuk salaman semuanya. Begitu. Ini penting. Ternyata salaman ini penting. Menciptakan dan membangun chemistry agar jangan sampai terjadi salah paham bahwa saya kurang suka ke panjenengan. Lek salaman mulai mesem Pak, gitu ya. Mesem begitu besarnya pahala yang dihargai seperti sedekah gitu ya. Apalagi salaman si ono gitu deh ya misalnya. Anu Pak ya, ayo mari ngene tak traktir gulai gitu loh ya. Di warung gulai itu kan tambah keren. Lah yang begini-begini ini kalau kita tak mentradisikan dengan baik, ini bisa kita kita bisa konslet di dalam berkomunikasi. Demi mempertahankan ajaran yang baik ini, Nabi mengiming-iming pahala. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi suudzon yang dianggap penyakit hati yang
Allah hukumi sebagai perbuatan dosa, manakala orang yang yang suudzon itu sudah masuk dalam kategori penghakiman. Jadi penghaki atau memvonis gitu loh. Kalau memvonis baru dia hukumi sebagaimana dalam ayat tadi di surah Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran akeh pang akeh minadh-dhanni. Begitu. Ini logikanya. Monggo panjenengan lihat ini di kitab Ihya nih. Bayanu tahrimil ghibah bil qalbi. Bab apa penjelasan haram menghibah dengan perasaan hati. Apa dalilnya? Ya tadi itu ayatnya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Loh, orang menyangka itu kan belum diomongkan, masih diha dan pigi. Itu oleh Allah sudah dilarang dan haram hukumnya, apalagi diucap. Maka katanya Imam Ghazali begini, iklam weruwa sapa sira anna su'adzanni ing satuhune suudzon elek penyono haramun iku haram. Mislu su'il qauli umpamane eleke ucapan. Fakama yahrumu alaika mangka kaya oleh haram alaika ing atase sira antu hadisa apa yen to omong-omongan utawa ngomongi ghairaka ing liyane sira bilisanika kelawan lambe sira bilisanika kelawan mulute sira bimasawiil khairi kelawan kaeleane wong liya ngomongi kaelean kelawan lisan kita falaisa laka mongko ora oleh kaduwe sira apa antu hadisa ngomong-ngomongi nafsaka ati sira dhewe watu si'a lan elek adzonna ing penyono bi akhika kelawan dulur sira. Jadi katanya Mauzali, ketahui suudzon itu hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hujurat tadi itu. Sebagaimana misalnya kita ngomong kepada orang keburukan yang ada pada orang lain. Apalagi tak ada keburukan itu sebenarnya hanya karena berita misalnya. Fakama yahrumu, kalau sudah haram ngomong itu berarti haram pula hatinya. Kapan itu katanya Imam Ghazali haram di hatinya ngomong keburukan orang lain? Itu apabila walastu a'ni bihi illa aqdal qalbi wa hukmahu. Yang haram itu yang saya maksud adalah kata Imam Ghazali apabila sudah memvonis di hatinya bahwa orang yang sedang disuudzon dalam pikirannya itu betul-betul itu adalah menjadi keyakinan panjenengan ala ghairi bisu fa ammal khawatir mongko anapun utawi gumerentek pira-pira kerentek wa hadisun nafsi lan omong-omongan ati fahuwa ma'fuun anhu fahuwa mongko utawi al khawatir wa hadisun nafsi ma'fuun iku den sepuro anhu saking al. Kalau cuma kerentek tapi belum memvonis itu masih masih ditoleransi, diampuni oleh Allah. Kenapa? Saya dan panjenengan ini tidak bisa lepas dari yang namanya kerentek itu. Yang penting belum memvonis. Misal saya ketemu dengan Pak Anas, ya. Ketemu ke Pak Anas. Biasanya Pak Anas itu ketemu sama saya itu rangkul-rangkulan. Ustaz, Pak Yai, Waalaikumsalam. Ya Allah, gitu. Tiba-tiba ketemu itu lemes gitu. Kayak Ustaz. Ya. Mau nggak mau hati kan apa wong iki. Nggih napa mboten? Dungaren. Biasa iki ana susu ambek roti tawar gitu loh. Saiki mek banyu tawar tok misalnya gitu ya. Ana apa iki? Apa wis gak gelem nang ngakul. Loh, ini kalau tidak di backup dengan ilmu yang kuat, ini bahaya. Kenapa? Nanti muncul suudzon. Satu ya. Yang kedua, kalau nggak ngerti ilmunya, jangan-jangan ini sudah suudzon. Belum. Masih khawatir. Masih kerentek. Belum memvonis. Gitu loh. Kenapa? Katanya Imam Ghazali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kita. Saya dan panjenengan urusan hati ini berat pengendaliannya, tidak mudah. Tidak mudah. Maka ada batasan yang dihukumi dosa suudzon itu apabila sudah memvonis
Ini loh begini di hatinya. Begitu. Karena panjenengan melihat sering tetangganya itu, maaf, mungkin loh Pak Anas ya. Pak Anas punya tetangga, tetangganya ini janda. Umur 25 tahun, sudah iya masih muda. Ini misalnya loh ya. Lek mulai ku mesti jam 2 bengi. Masuk rumah setiap jam 2 apa gak ada karena tegak bener. Iki mbak iki kok mesti jam 2 tas mulai. Budale mang mari mau maghrib. Oh itu kan kalau Pak Anas menjadi tetangga, pikiran kayak begitu kan gak bahaya ta? Iya, ayo. Mosok anu yo. Paling mosok anu arek iki yo. Mosok anu itu kan mesti ada di hati itu. Kalau belum memvonis itu gak dosa. Tapi kalau sudah memvonis baru dosa. Kenapa? Zon itu lebih cenderung menghakimi daripada tidak. Kalau cuma ragu-ragu enggak. Kaya iki bengi yo. Maka bengi iki metune mang jam 5 sore. Iki mulai ini mesti jam 2 yo. Mosok tekon ndi yo gitu. Akhirnya tanda ta timbangane bengi-bengi mono tak mending melok aku gitu. Terus Allah memerintah husnudzon kita. Maka kalau kita ikut perintahnya Nabi, paling iki teko omahe koncone. Lek gak temu koncone, teko omahe Bu Deni. Lek gak Bu Deni, Bu Lie. Wah, begitu. Orang yang baik itu begitu. Kenapa? Katanya Imam Ghazali, husnudzon salah itu jauh lebih baik daripada suudzon benar. Kenapa? Fakta banyak menunjukkan apa yang dibicarakan di hati kita ini kalau sudah elek itu kebanyakan keliru timbang benar. Begitu. Mending baik aja. Gitu. Kenapa? Itu juga perintah Allah dan perintah Nabi. Maka kira-kira menghalau pikiran kayak tadi itu paling kita kok Bu Deni lek gak teko adike. Soale apa? Kaya adike iku gak duwe kanca di omahe sehingga dia itu nemeni sampai malam. Walaupun bengi. Begitu. Andaikan Pak Anas itu keliru ternyata sudah mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Hak apa? Memperbaiki sangkaan kepada hamba. Kenapa? Pak Anas kan tidak lihat sendiri apa yang dia lakoni. Emangnya apa hubungannya kelakuan dia sama Pak Anas? Kan tidak ada hubungannya toh. Itu kan hanya diganggu oleh setan pikiran seperti itu. Atau jangan-jangan Pak Anas ini naksir sebenarnya sudah lama gitu ya. Eman-eman metu bengi-bengi mending ono di oma gitu ya. Gitu. Itu begitu nggih. Jadi kaedahnya suudzon itu ngoten. Kaedahnya suudzon. Jadi kalau sudah memvonis baru kalau masih kerentek-kerentek itu belum. Tapi sebaiknya kerentek begitu dihilangkan. Sebaiknya begitu ya. Walakinnal manhiya anhu ayyadhunna wa dhannu ibaratun amma tarkanu ilaihi an-nafsu wa yamilu ilaihi al-qalbu. Yang dimaksud adzan itu adalah kecenderungan hati yang lebih berat terhadap apa yang kita duga itu. Kalau belum itu ya enggak. Nah, ini satu pasal yang saya bacakan untuk panjenengan dan saya juga membaca ini kepada diri sendiri dalam rangka ini mau menghadapi Ramadan. Ayo bukan hanya bersih secara lahir tapi bersih secara batin. Walaupun nggak bersih-bersih amat, sudah ada upaya ingin bersih-bersih. Begitu. Oke? Nah, ini sudah jam 7. Berarti jamnya sudah habis. Oke. Pak kita buka sesi sharing-sharing nih. Ini kan tadi pengantar. Insya Allah cerita saya tadi itu udah ilmu semua kayaknya ya. Iya, ada ilmu semua kan ada hadisnya semua toh ya. Sudah, yang penting ada hadisnya dulu ya. Nah, gitu. Monggo, panjenengan Pak. Kita siap sholat tadi. Nggih. Nggih, monggo. Atas-atas, Pak. Kalau kita sendiri sih dari 3 lebih baik kembali ke 2 rakaat. Umpama pas 3 baru ngeblank. Nah, yang jadi masalah kalau pas ngimami, wah ini yang berat. Iya, betul. Dan ini terjadi, makanya agak-agak takut saya lagi ngimami. Pasien selalu sering ngeblank. Karena nomor blank
Wis tak gawe loro sing kowe bengok kabeh wis. Iya. Gimana itu? Oke. Kalau di kitab Fathul Mu'in itu dan di hadis ya juga begitu, bahwa yang bertanggung jawab itu adalah makmum kan, untuk mengingatkan imam, begitu. Yang jadi masalah itu imamnya ngeblank, makmumnya juga blank semua gitu ya. Apa ada itu banyak yang begitu? Iya, podo ngeblanking. Iya. Tapi kalau lihat dari wajah-wajah panjenengan potongan ngeblank memang gitu ya. Potongan wajah ngeblank. Pak, saya sebenarnya kami itu andaikan pas betul-betul bebas ngomong itu. Maksudnya bebas itu memori itu kan banyak sekali ya tentang setiap kali pertanyaan, apalagi bahas sholat gitu ya. Sampai gara-gara ini Pak ya. Gara-gara blank ini. Di kitab namanya Al-Mizan Al-Kubro. Ini kitab keren ini. Al-Mizan Timbangan Al-Kubro yang besar. Ini kitab fikih mazhabnya lebih dari 4 gitu ya. Imam Asy-Sya'rani. Hidup di abad ke-9 Hijriah. Iya, kalau 9 apa abad ke-12? Al-Mizan Al-Kubro. Ini bab ngeblank gitu ya. Saya tanya ke panjenengan. Jujur ya. Saya juga mau jujur. Saya juga ahli ngeblank soalnya. Walaupun nggak ngeblank amat. Panjenengan itu kalau sholat lebih banyak ngelamun apa lebih banyak ingat kepada Allah? Sepertinya itu lebih banyak ngelamun. Apalagi menjadi makmum. Apalagi imamnya agak lama sujud lama. Itu bisa-bisa bukan hanya pikirannya ngeblank, sak meripatnya ngeblank gitu. Karena udah ngantuk. Kan itu. Nah, berdasarkan fakta itu, fikih itu berkembang. Katanya Imam Sya'rani, menurut hadis kan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salatnya tidak dianggap sah. Cara mazhab Syafi'i, cara mazhab Abu Hanifah, salatnya tidak sempurna kalau orang tidak baca Fatihah dalam salat. Terus riwayat Barra bin Azib dan lain-lain itu menerangkan bahwa Nabi itu pada waktu ngimami, ini kaitannya. Jadi pertanyaannya 1, saya beri jawaban 10. Enggak, ini betul ini. Saya enggak ini. Allahu Akbar. Kalau imamnya itu baca jahar, makmumnya itu cara mazhab Syafi'i tetap sunnah baca Fatihah. Iya. Kalau mazhab Imam Malik, kalau kedengaran imam baca Fatihah, tidak usah baca makmumnya. Kalau mazhab Abu Hanifah, dengar gak dengar, pokoknya gak moco. Kenapa? Hadis Nabi bercerita bahwasanya ketika Nabi sholat, baca Fatihah, makmumnya ikut baca. Setelah sholat Nabi, mangon sing moco ta? Gitu. Iya. Kenapa? Nabi terasa berat. Begitu. Nah, ternyata ini berkembang. Berkembangnya gimana? Berkembangnya ngadapi jamaah yang kayak Asyura begini. Jamaah apa? Ngeblank dan ngelamun. Katanya Imam Asy-Sya'rani, sebaiknya walaupun imamnya baca Fatihah atau baca Quran, kalau sekiranya orang itu tidak bisa istihdor, hatinya nggak bisa husu, hadir kepada Allah, sebaiknya baca. Kenapa kok begitu? Jangan-jangan imamnya baca, panjenengan menjadi ahli ngelamun. Begitu. Sehingga dalam hal ini baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali itu sama-sama bisa dipakai. Gitu. Dan ini saya terangkan di pengajian malam Kamis di sini gitu. Nah, dalam pertanyaan Bapak ini memang jangan sampai ngeblank makmum itu. Le imamnya ngeblank kayaknya makmumnya eblong. Le wis imamnya Nah, kenapa? Akan muncul berbagai persoalan. Persoalannya begini. Ini persoalan ini ya. Ini persoalan fikih yang harus diberitahu juga. Allahu Akbar. Ini masalah loh ya. Panjenengan perhatikan banget. Ini masalah banget. Banyak terjadi. Walaupun tidak tiap hari. Allahu Akbar. Saya sholat apa ini? Saya sholat Isya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Karena ini contoh yang nggak usah lama-lama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat berapa rakaat?
Satu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya toh. Saya lupa kan? Lupa. Karena ngeblek. Nah, ini makmumnya kalau ablong akhirnya berdiri juga. Iya toh. Ternyata ada satu yang baru nyadar. Karena apa? Dia kebetulan sudah tua, asam urat lagi, gak mandek gak langsung berdiri. Koyo ya lagi. Subhanallah, cuarane cilik dhewean ndek buri gitu ya. Terus imamnya mikir, Pak Imam mikir. Aduh, iya rek, iki sik loro mang. Wis telu, aku kok munggah. Kan begitu ya. Iku lek diomongno tepak gawe mic ngene batal. Aduh iya rek, lali aku. Batal. Tapi lek kerentek di hati, enggak apa-apa kerentek di hati. Maka bab hati itu orang kudu ngerti. Saya setelah ngaji kitab, sering baca kitabnya Imam Ghazali, kan saya seneng ngaji. Kenapa? Winter Imam Ghazali ini. Oh, winter banget. Saya kan sudah lumayan kutu gitu ya, sudah kutunya lah gitu, kutunya bacaan gitu ya. Saya belum nemu orang sepinter ini gitu ya. Sepinter ini. Gitu. Saya baca, oh iya ya, ini ternyata begini bab hati gitu ya. Terus setelah itu, kalau yang kejadian kayak Pak Imam begini, ini kalau imamnya tak paham ya. Ini ya tapi diampunilah oleh Allah gitu ya. Saya kasih kata kunci itu, Karena kalau nggak ngerti fikih ini kan pasti subhanallah gitu. Akhirnya diarah. Apalagi dek buri ono siji pisan sik enom lali pisan. Subhanallah gitu ya. Akhirnya Pak Imam bisa kemungkinannya dua. Iki opo iki? Akhirnya enggak. Nah, kalau duduk begini ini sudah hitungan secara fikih gak bener. Kenapa? Dia nambah rukun. Iya toh? Iya, nambah rukun. Lah, kenapa? Imamnya makmumnya protesnya lambat. Iya. Protesnya lambat. Sudah terlanjur berdiri. Nah, ini kalau Pak Imam ini ngerti ngaji di kitab Fathul Mu'in, dia tetap aja berdiri lanjut. Makmum gak terima, subhanallah. Jarno ae gitu loh. Terus dijawab Bapak no sampean gak ngaji jenan gitu ya. Gitu deh. Begitu. Kenapa? Ya udah lanjut aja. Karena sudah terlanjur berdiri. Karena kalau duduk dia nambah rukun. Gitu loh. Nambah rukun. Karena tadi sudah berdiri sampean rukun duduk lagi, maka biar aja. Nanti sampai selesai sujud sah lah gitu. Nah, ini kalau imamnya makmumnya juga lek podo gak ngerti nih, ulang Pak Imam gitu ya. Nah gitu. Enggak bahaya dah begitu itu sampean. Maka ngaji itu jadi fardu ain itu ya begitu. Gitu loh ya. Itu kalau sampai terjadi demonstrasi di dalam masjid, Pak Imam ulang gitu ya. Kenapa? Mergo gak ngerti begitu. Bu, paham ya? Ya jadi kebanyakan kalau mau gini, ojo lambat-lambat. Sik tas Allah, sik ngene iki lho wis anu. Iya, sudah. Wis sepo. Ngono gitu. Kayak gitu. Maka ada ini saya kan maaf ya. Ya saya lumayan dalam mengaji fikih lah. Dalam banget lah, lumayan lah. Di sak Malang Raya kayaknya belum ada yang sedalam saya kira-kira gitu ya. Enggak betul itu. Saya suka ngaji soalnya ya, suka ngaji. Panjenengan enggak pati suka ngaji itu ya. Saya suka ngaji itu mulai cuilik loh. Jadi kalau dalam fikih itu Pak ya. Hitungan panjenengan berdiri, kalau ditegur kudu duduk, dengan panjenengan berdiri sudah tidak boleh duduk, itu ada hitungannya. Apa hitungan sik jengking, apa hitungan wis cecek. Nah ini ada ukurannya. Sama dengan begini. Saya rakaat ketiga, Allah. Lah, ini masih boleh duduk lagi. Allah. Lagi ini masih boleh duduk. Kenapa? Ini masih setengah duduk hitungan fikihnya. Tapi kalau panjenengan Allah. Ini berdiri ini ya. Ini berdiri. Enggak boleh sampean ditegur duduk lagi. Loh enggak ini. Panjenengan enggak salah milih saya sebagai kiai ini loh ya. Loh enggak, betul itu.
Saya khawatir sama salah milih gitu loh ya. Enggak betul lah ya, betul. Bukan persoalan milih itu bukan hanya caleg loh ya, juga enggak maksud. Jadi kalau masih begini, Pak Imam ya, kalau ngasih Allah, subhanallah, boleh duduk lagi. Tapi kalau sudah Allah, ini sudah berdiri. Lanjut saja karena sudah berdiri, begitu. Masalahnya tadi kan imam ketahuan mau berdiri, sementara makmum itu kan nggak boleh bangun sebelum imamnya bubar. Berarti kan otomatis imamnya sudah berdiri baru ketahuan gitu. Terus? Berarti kan harus diteruskan. Nah makmumnya yang nggak ngerti mesti ngomong nunggu itu. Iya. Jadi begini sebenarnya Pak. Sebenarnya begini. Mengetahui imam itu tidak harus betul-betul melihat. Pertama, yang jelas imam itu bersuara. Yang ada persis di belakangnya imam itu yang paling bertanggung jawab sebagai kondekturnya berjamaah. Begitu. Sehingga kalau yang di belakang ini tidak awas dengan kelakuannya imam itu, ya, tidak perhatikan, ya memang bisa terjadi kayak begitu. Nah, dengan demikian saya kalau udah ngaji fikih itu ketemu yang bab-bab yang pasal begini, ini saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, iya ya, para ulama sampai merumuskan persoalan begini ini kan tidak main-main begitu loh ya, kayak gitu. Kenapa? Kalau gak ada petunjuknya panjenengan tambah bingung, akhirnya membuat sendiri petunjuk. Iya, apakah harus ada orang yang menunjukkan, yang mempunyai kapasitas melakukan ijtihad di dalam cabang-cabang ini. Tapi ini bukan terlalu cabang. Kenapa? Karena Nabi juga pernah terjadi yang model begitu kan, yaitu sholat duhur 2 rakaat salam. Lalu setelah itu diingatkan Nabi panjenengan mengkosor lupa, tidak kedua-duanya. Akhirnya Nabi dibilangin oleh para sahabat yang lain, Nabi panjenengan itu sholatnya 2 rakaat, memang 2 rakaat begitu. Oh gitu ya, langsung Nabi takbir. Setelah itu Nabi setelah tahiyat sujud sahwi. Oh berarti menurut ijtihadnya para ulama, ketika terjadi cacat di dalam sholat, baik kurang maupun lebih, itu sujud sahwi. Jadi kalau sudah tahu kaidah ini kan, kekurangan apapun di dalam sholat ditutup dengan sujud sahwi. Begitu. Jadi khusus untuk takbir intikal ya? Nggih, takbir intikal. Kalau untuk berdiri itu diperpanjang. Allah. Itu belum masih berdiri. Jadi kalau pendek itu makmum nggak ada yang bisa. Nggih. Saya sepakat banget. Iya. Jadi maaf ya. Nggih, betul banget. Saya mau nyampaikan ini tadi lupa. Sudah kedahuluan kiai yang sepuh gitu loh ya. Nggak, saya cerita begini, Pak, maaf ya, maaf. Saya sering menemukan masjid itu, sekali lagi tidak menyinggung masalah siapa pribadinya, tidak ya. Jadi masjid itu gini, Allahu Akbar. Ya, gerakannya carry. Terus Allahu Akbar. Jadi sudah ke bawah baru maaf, ini ya maaf, saya melihat warna kitab fikih saya ini luar biasa mempengaruhi kenyamanan orang beribadah, termasuk saya sendiri. Di kitab mazhab Syafi'i itu, kenapa kita disunnahkan berzikir agar jangan sampai setiap gerakan itu kosong dari hikmahnya itu. Kenapa begini? Ini kan sunnah toh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini semuanya dzikir sunnah, takbir intikal itu. Nah, oleh mazhab fikih itu diatur. Oh, ini apa hikmahnya? Hikmahnya perpindahan gerakan itu tidak sepi dari dzikir. Maka jika ada orang mau ngikutin hikmahnya ini, dia itu takbirnya itu sesuai dengan berhentinya gerakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lalu Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Jadi betullah apa yang dikatakan beliaunya tadi. Jadi imam itu kudu ya gimana ya Pak Jenderal ya Pak Imam jangan tersinggung ke saya ya. Jangan tersinggung. Jadi kalau ngimami ini kalau di SOP cara fikih ini memang detail. Sehingga ini dalam rangka mengantisipasi jangan sampai makmumnya ini nggak kedengaran wes kadung ngadeg baru bar. Iya toh? Iya baru ngadeg. Jadi ini rakaat ketiga loh ya. Rakaat ketiga. Allahu Akbar. Loh ini kan imamnya gak pati beres gitu loh ya. Kenapa? Karena nanti kalau ada kekeliruan dia makmumnya baru dangak loh. Gitu. Iya. Padahal mulai dari ngangkat itu A. Biar apa? Gerakannya panjenengan terhitung ada D. Tidak kosong dari D. Nah begitu hikmahnya. Saya sepakat itu. Memang begitu. Nah tapi persoalannya ya. Yang mau ngaji sampai detail-detail kayak Masjid Asyura begini ini kan jarang-jarang. Kadang-kadang dibalik kan. Iya nak? Pas duduk Allah itu malah dibalik begitu ada. Ya kalau kedawan ya tinggal diketok aja kok mari sembahyang gitu loh. Iya. Salam itu. Iya. Ya begitu itu ya masalah cabang-cabang kecil tapi memang penting ya penting masalah begitu sehingga tidak terjadi ketimpangan di dalam pelaksanaan berjamaah. Iya. Tapi saya tidak menyalahkan loh ya. Cuma kurang pas kalau dipakai untuk hal-hal yang demikian. Ya, jadi baru berdiri Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, maka dulu kami itu sempat berpikir begini, sakjane wong ini sing paling pokok untuk tahap awal ngaji itu toharo, sholat, puasa, zakat, haji. Itu aja wis. Paling pokok toharo, sholat. Kenapa? Ini setahun sekali, ini kalau mampu. Iya toh? Iya kan? Loh ini kalau diperdalam terus, ngaji fikihnya mulai dari dasar, setelah dasar meningkat ke perbandingan, setelah perbandingan ngaji yang cabang-cabang model begitu, itu insya Allah api di masjid tidak akan terjadi kekacauan. Mungkin ada loh yang kacau. Pernah ada sih yang nanya, kenapa? Jamaah buyar. Mergo apa? Ya salam dewe-dewe ya secara fikih tidak apa-apa, secara fikih. Cuma mestinya kalau jamaah itu lebih baiknya kan terus sampai selesai. Gara-gara apa? Gara-gara antara imam dan makmumnya tak sepaham. Begitu. Kenapa enggak sepaham? Karena salah satunya tak memahami apa yang dipahami imam dan makmumnya juga imamnya tidak memahami apa yang dipahami oleh makmum. Sehingga ini terjadi sama-sama saling membenarkan dirinya. Padahal kalau fikih itu kan enggak. Semuanya bisa benar. Itu produknya agama. Kenapa? Karena hadisnya Nabi begitu. Idza jtahadal hakim fa asoba falahu ajroni. Kalau ada hakim mujtahid kok berijtihad benar dapat 2 pahala. Kalau wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau keliru cuma dapat 1 pahala. Itu saya memberi gambaran analogi bahwa kalau fikih itu begitu bijaksana kalau di dalam mengambil keputusan begitu. Gitu Pak Imam G. Jelas G. Jadi kalau pengen panjenengan ngimami terjadi model begitu, yang bertanggung jawab adalah kok makmum pada ngeblank, ya sudah selesai. Terus saja. Kok setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata dek burine Pak Imam ngomong begini, Pak Ustaz, koyoke wau niku jenengan salate ping 7 nggih. Lho sampean kok meneng? Lho ya aku ya ragu kok. Ya wis mari. Salahi sapa? Salahi sampean. Terus apakah ngulang? Ya enggak perlu. Kalau mau ngulang enggak apa-apa. Bagus kalau ngulang. Kenapa? Karena tadi itu ada cacat diketahui setelah sholat. Enggak apa-apa. Mau ngulang enggak apa-apa. Begitu, Pak. Ini persoalan yang sehari-hari
Ya asik lah sebenarnya kalau dibicarakan secara mendalam. Karena apa? Ini sedang membicarakan kelakuan panjenengan semua. Kira-kira begitu. Iya. Iya, gitu. Nah, Bapak. Melanjutkan tadi. Iya. Ini memang sering terjadi. Ini nyata. Iya. Setelah selesai, tadi di belakang mau menyampaikan, kan ibu-ibu yang menyampaikan, Pak tadi 5 rakaat. Terus. Setelah selesai sudah bubar. Lalu Itu sudah bubar ya? iya. Tapi yang saya tanyakan begini Pak Ustaz. Kalau imam laki-laki subhanallah mengingatkan. Nah kalau ibu-ibu bagaimana Pak Ustaz? Bertepuk. Iya. Yang kedua Pak Ustaz. Ini mau Ramadan tarawih. Dalam tarawih ini kan bermacam-macam rakaat dan caranya. Yang umum di sini 4 rakaat, 3 witir, 2 dan sebagainya. Nah, ini yang dilaksanakan kita ingin mencoba mau dilaksanakan di Mekah pada Ramadan itu dilaksanakan 11 rakaat, 5 tarawih, 1 witir. Lalu setelahnya 10 hari terakhir waktu 10 terakhir ya terus. Yang terakhir itu dilaksanakan tarawih 10, lalu dilaksanakan tahajud setengah 1 malam. Nah, itu 13 rakaat. Jadi tarawih atau tahajudnya 10 rakaat, 3 witir. Apakah bisa kita laksanakan sendiri, Pak? Berarti total berapa tadi yang 10 terus? 23. Oh iya. Gini aja Pak, cuman nggak usah repot-repot, gitu ya. Ini panjenengan mau percaya nggak kepada saya? Yang penting saya menyampaikan ilmunya, gitu ya. Pertama begini, perlu saya sampaikan, kalau tuntunan tarawih di Muhammadiyah yang dilakukan setelah Isya itu adalah perkara panjenengan mau tahajud lagi sampai 70 rakaat itu tidak masalah nanti malamnya, begitu. Kenapa? Sholat sunnah itu nggak dibatasin. Yang memang tidak ada batasnya. Kalau sholat duha panjenengan 70 rakaat tidak sah. Sholat duha itu cuma 8 atau paling banyak 12, begitu. Maka para sahabat itu ada yang sholat sunnahnya di malam hari bahkan sehari semalam 300 sampai 600 sampai 1000, begitu. Di mana keterangannya? Di kitab Hilyatul Auliya. Banyak keterangan itu bahwa sahabat itu senang sholat. Lah panjenengan kalau sholat di sini kan 11. Nggih. Panjenengan mau witir di sini monggo, nanti malamnya panjenengan tahajud tanpa Lah itu namanya tetap dianggap sholat malam di bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sholat tarawih 40 rakaat. Kalau Imam Malik 36 rakaat, 39 dengan witir. Imam ahli hadis semua. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis loh. Panjenengan berapa hadis? Ahli hadis Imam ini ahli hadis yang ini gitu ya. Kayak gitu. Maka panjenengan biar enggak repot tetap salat witir. Ustaz, katanya Nabi kan ij'alu akhir salatikum billail witran. Jadikan salat akhir kalian witir. Ya sudah, panjenengan salat di sininya tanpa witir pulang. Nanti tambah sendiri sebanyak-banyak mungkin setelah itu kalau panjenengan memang modelnya seneng salat. Jangan-jangan panjenengan cuma nanya ini gitu. Boten Pak ya, guyonan saya begitu. Ini khasnya Kiai Muhammadiyah harus begitu gitu loh ya. Biar pengajiannya itu enggak membuat stroke gitu loh ya. Iya, cair dengan senyuman dan tawa yang berbahagia gitu ya. Jadi panjenengan caranya begitu cara fikihnya. Karena tidak ada larangan di PP Muhammadiyah itu misalnya sholat witirnya nanti malam, tidak ada larangan. Karena memang begitu mulai zaman sahabat begitu. Mau misalnya panjenengan mau 11 di sini, oke, nanti malamnya tambah tahajud sebanyak-banyak. Atau pengen biar keren terus seperti Sayyidina Umar, witirnya di akhir malam selalu. Maka panjenengan di sini tidak usah diwitirkan, cukup salat 8 atau salat 10. Nanti setelah itu dia nambah sendiri sebanyak-banyak. Sama. Cuma di sini ada fikih lagi yang butuh diketahui.
maunya panjenengan berhenti di 10. Karena nanti mau witir sendiri. Walaupun lebih disunahkan witirnya berjamaah. Kalau panjenengan ternyata mengasumsikan ini 10 salam, lupa panjenengan, ternyata imamnya langsung 3 rakaat witir. Mau tidak mau panjenengan kudu tahu bab mufaroqah, bab memisah diri dari imam. Nah, berarti bagaimana? Sudah duduk saja panjenengan. Tunggu sampai selesai imamnya salam, panjenengan ikut salam, atau panjenengan dari imam kok berdiri ketiga, saya tak tahiyat sendirian. Berarti niat mufaroqah. Boleh, sah. Di mana keterangannya? Banyak itu. Banyak sekali. Begitu. Lalu, Ustadz saya pengen witirnya berjamaah. Tinggal koordinasi dengan anak dan ibu di keluarga di rumah. Nanti witirnya bareng loh ya. Mari nih sahur. Sak turungi sahur. Begitu. Berarti kan enak kalau kita paham fikih itu enak, Pak. Makanya orang paham fikih secara mendalam, ada di mana saja enak. Nyaman. Ketemu persoalan apa saja. Ya ini begini. Karena diajari kebijaksanaan yang tinggi. Contohnya apa? Sayyidah Aisyah itu tidak mau ngerusak witir. Iya. Sayyidah Aisyah gak mau ngerusak witir. Gimana maksudnya Ustaz? Gini, kalau sudah witir habis sholat isya, lalu sholat malam tak perlu witir lagi, gak usah dirusak witirnya. Maksudnya gimana? Tidak perlu sholat 1 rakaat, lalu 2, baru 1. Tidak perlu begitu, paham? Ini kan namanya ngerusak Tapi Sayyidina Utsman, riwayatnya sahih banget itu. Sayyidina Utsman kalau sholat witir habis isya, kok malamnya sempat bangun, maka witirnya itu dirusak. Witir yang habis isya itu disolatin 1 rakaat. Berarti genap. Lalu 2 ganjil. Lah itu para sahabat sudah terjadi 2 kelompok besar yang melakukan 2 cara begitu. Maka kalau berbicara gitu ya, kalau bicara masalah yang begini-begini kok kebetulan saya tahu gitu loh. Itu betul berusaha saya dalami. Maka saya kasih pilihan ke panjenengan. Ayo panjenengan milih berapa? 80 rakaat apa 90 misalnya. Itu tinggal panjenengan witirnya gitu. Iya paham lah, enggak usah serius-serius lah Pak gitu ya. Enggak usah serius-serius. Melaksanakan kalau di sini saya gitu. Oh gitu, nggih. Ya, jadi yang tadinya tradisi kita biasa yang tadi 11 itu 3 witir kita buat samakan di sana. Di Saudi, samakan di Saudi. Oke, lalu terus terakhir selesai Saudi. Nggih, monggo. Bahkan kalau suatu saat saya punya masjid, itu bukan hanya 23 40, kalau bisa tarawihnya itu 87. Gitu. Itu kalau iya kapan lagi? Soalnya satu sholat dilipat gandakan 1000. Loh kalau sampai 87 kan keren. Mumpung Ramadan gitu. Iya, ya gak bahaya kayak. Ya siap-siap di depan masjid ada ambulan dan pijet refleksi gitu ya. Pinjem ambulannya suruh. Iya. Enggak, gini Pak. Syaratnya ngaji itu memang kudu kayak begini nih, dengan keceriaan agar ilmu itu nyampe begitu loh. Dan saya tidak main-main, panjenengan pengen membuktikannya ya dibuktikan saja. Apa yang saya sampaikan ini insya Allah sudah saya ukur dengan apa yang disampaikan dan ditulis oleh para ulama begitu. Ya begitu Pak G. Bisa, jangan tanggung-tanggungnya 23, 39. Imam Malik, cara Imam Malik, atau 43 caranya 40 dan witir 3 cara Imam Ahmad. Enggak apa-apa. Gitu. Semakin banyak itu semakin bagus. Yang penting ikhlas dan nyaman. Kuat lagi. Tapi model panjenengan ini kayak itu. Kayak koyo iyo padahal ka iyo. Iya. Enggak gitu. Kalau saya memang enggak berani menyampaikan yang sekiranya aku enggak bisa. Soalnya apa? Pernah saya nyoba itu tarawih 40 rakaat itu. Remuk itu marin itu. Enggak pernah saya itu tarawih 40 rakaat. Pernah saya lakukan. Berkali-kali. Sekalian langsung saya niat salat hajat. Gitu. Iya, saya salat hajat, salat tahajud, salat tarawih. Kenapa? Malam itu saya salatnya 11, iya. Berikutnya saya tambah sampai 43.
gitu. Gimana rasanya? Ya biasa saja. Maksudnya ya capek gitu. Nah, ya enggak apa-apa. Kan itu tergantung kebiasaan. Kalau kita sholat terasa capek, itu ada masalah di batin kita itu. Wong ketemu Allah capek. Iya toh? Itu katanya Imam Ghazali dan Al-Fudail bin Iyad mengatakan, kalau ada orang bertemu Allah kok capek, ada masalah secara batin dan secara ruhani. Kenapa para ulama nulis kitab bab tasawuf itu? Ya ben sholat gak jadi masalah. Kenapa? Sholat jadi nikmat. Tapi kan gak bisa kalau gak ada ilmunya. Ya gitu. Sholat kok capek. Apa Pak? Iki tutu wong kene iki. Apa? Ustaz, ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat yang seseorang muslim yang sholat 60 sampai 60 tahun itu tidak diterima karena ketidaksempurnaan sholat. Iya, saya terus terang memang agak lupa itu apa redaksi hadisnya itu ya. Apa sebaiknya tidak perlu dibahas lah gitu loh. Kenapa begini? Kaitannya begini, kalau ada orang sholat tidak sempurna, ya jangan kemudian menganggap bahwa sholat ini serta-merta oleh Allah dihapus semuanya, jangan. Kenapa kok begitu? Tadi tuh loh hadis riwayatnya Bukhari itu loh, 2 cerita hadis Sahih Bukhari itu semuanya menyatakan bahwasanya kita tidak bisa mengukur rahmatnya Allah semata-mata menurut matematika fikih. Lah iya, kita ini sering kebanyakan ibadah, matematika fikihnya itu kuat. Akhirnya mengatakan saya ini udah sekian banyak sholatnya gini. Muncul kesombongan terselubung. Apa itu? Orang yang dianggap gak seperti dirinya itu sangat rendah di mata dia. Lah ini kan bahaya juga. Maka begini, kalau ada keterangan itu bisa di WA ke saya, apakah ini hadis, apakah ini asar dan seterusnya. Saya betul-betul lupa itu, tidak tahu. Kalau saya ngomong gak tahu. Tapi kalau membahas tentang sholat tidak sempurna, sekian tahun gara-gara tidak sempurna, maka arti tak sempurna itu ada 2. Tak sempurna itu tidak sah, tak sempurna itu karena tidak mendapatkan kesunahan. Begitu. Itu begitu Pak. Kata-kata tidak sempurna itu ada 2. Tidak sempurna artinya tidak sah, tidak sempurna tidak mendapatkan keutamaan. Contoh begini, ada orang yang sholat itu dalam tanda petik kurang beradab di hadapan Allah. Habis ini langsung saya tutup ya, nggak usah nanya lagi ya. Gitu. Jadi gini, panjenengan sholat di sini ataupun dimanapun, sholat yang bapak-bapak itu secara fikih, walaupun atau dengan ibu-ibu sekalian, sholat duhur dalam keadaan keringetan, bau badannya, itu kan tidak najis bau itu, iya toh? Tapi sholatnya panjenengan kan tidak etis, gak nyaman. Sekaligus begini, kalau ketemu orang saja kita bingung cari parfum, kenapa ketemu Allah malah gak bingung cari parfum? Maka dalam hal ini namanya masuk kategori tidak sempurna. Apalagi keringetan habis makan rujak Lombok 15, habis makan rujak pedes, asa sholatnya, asa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, iya karena udah iya asa secara pakai asa. Siapa yang berani menghukumi tidak sah? Apa yang tidak sah di sini? Ini kan hanya persoalan tidak sopan di hadapan Allah. Maka ini namanya tidak sempurna. Begitu. Maka dalam hal ini ya saya menjawabnya ya cara pandangnya fikih. Kenapa? Surah At-Taubah ayat 122 memerintahkan kita berfikih. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi paham tentang agama ini secara utuh dan detail, begitu. Jadi gitu saya kira. Dan itu ya penting juga untuk dibahas, tapi saya kira waktunya sudah habis dan kebetulan saya juga harus terburu-buru ini ya. Ada acara lain juga yang harus saya segera tangani, begitu. Sekian, terima kasih. Semoga panjenengan diparingi sehat walafiat, panjang umur, berkah. Nah ini kalau para ulama itu menutup pengajian dengan doa dan doanya itu diperbanyak. Kenapa kok begitu? Begini, ilmu itu tidak cukup nempel di sini.
Ilmu itu kalau cuma nempel di sini itu bisa menyebabkan orang sombong dan tak tawadu. Itu butuh namanya rahmah dari Allah sampai masuk ke hati, menjadi pribadi. Oh iya, ternyata aku ini sik bodoh. Akhirnya tawa, ya Allah, ternyata ilmunya Allah begitu luas. Berarti yang harus dipelajari banyak. Akhirnya muncul tawadu. Nah ini kita berdoa memohon kepada Allah agar saya khususnya kami yang membacakan kitab ini tidak menjadi tidak menjadi sekedar pembaca, tapi sekaligus mendapatkan maunah dari Allah. Setidak-tidaknya malu saya jangan sampai merasa saya sudah segala-galanya begitu. Yang saya ketahui itu sangat terbatas. Selama 1 tahun saya berinteraksi dengan panjenengan dan menyampaikan ilmu. Jika keterangan-keterangan ini mungkin ada ketidaksempurnaan, yaitu namanya saya sebagai orang yang sangat lemah dalam hal menggapai ilmunya Allah yang begitu luas itu. Maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga panjenengan diparingi sehat walafiat semuanya sekeluarga, dimudahkan rezekinya, dikabul hajatnya, dimudahkan urusan-urusannya. Jika ada penyakit yang Allah timpakan sebagai ujian, Allah beri kesabaran dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah semuanya yang ngaji khususnya dan umumnya yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.